Yang paling penting adalah sebetulnya teman-teman perlu memastikan kebutuhan pembuatan ZPT itu adalah untuk apa. Apakah untuk merangsang pertumbuhan akar, merangsang pertumbuhan tunas, pertumbuhan batang, atau untuk pembuahan. Karena masing-masing kelompok hormon yang ada pada ZPT itu berbeda-beda secara manfaatnya, dan ketika kita konsentrasinya atau kemudian kepekatannya tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman, itu malah bisa menghambat pertumbuhannya. Lagi ngapain, Mas? Vi, Hey. ini lagi meriksa tanaman black sapote nih. Dia udah mulai berbuah nih, lagi nunggu pemasakan. Kok bisa subur gini? Apa sih tipsnya? Apa dikasih pupuk apa gitu? Atau yang lain mungkin? Kalau tanaman itu sebetulnya sih dia bukan hanya soal media tanam, kemudian bibit ataupun pupuk ya untuk perawatan. Ya. Jadi tanaman itu kan di jaringannya dia lumayan kompleks kebutuhannya, karena selain unsur hara atau nutrisi yang dia dibutuhkan untuk makanannya, itu juga ada hormon atau juga yang populer disebut dengan ZPT, zat pengatur tumbuh. Itu juga diperlukan oleh tanaman. Jadi kayak kita manusia lah. Manusia kan ada makan karbo, protein, ada vitamin. Tapi kan di dalam tubuh kita juga ada hormon. Nah, di tanaman ini sebenarnya dia secara alamiah itu sudah punya nih jenis-jenis hormon yang dibutuhkan oleh tanaman gitu loh. ZPT itu. Apa sih ZPT itu? ZPT itu singkatan dari zat pengatur tumbuh ya. Cuma oleh banyak orang kadang dimaknainya adalah sebagai zat perangsang tumbuh. Nah, tapi sebenarnya itu adalah zat pengatur tumbuh. Itu sebetulnya adalah senyawa alami yang dia di dalam jaringan tanaman itu sudah ada. Meski jumlahnya sangat kecil, tapi dia itu berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Pengaruh penting gitu. Iya, jadi kalau ibaratnya dia punya makanan, dia punya nutrisi, tapi kalau nggak ada ZPT ini atau nggak ada hormon, pertumbuhannya juga kurang gitu loh. Nah, makin penasaran nih, apa sih ZPT itu dan bagaimana cara pembuatannya? Kebetulan di Pondok Tani ada teman-teman PKL dari Fakultas Pertanian Untidar. Ya. Nah, hari ini mereka lagi produksi ZPT yang memang nanti juga kita aplikasikan untuk perawatan tanaman di kebun kita. Kalau tertarik pengen tahu produksinya, yuk kita cek yuk teman-teman. Boleh, yuk. Nah, ini Vi. Ini ada teman-teman dari mana? Fakultas Pertanian. Oke, jurusannya Agroteknologi. agroteknologi. Nah, ini Vi, teman-teman dari Untidar ini yang sudah menyiapkan bahan-bahannya ya? Iya. Nah, ini kebetulan bahan-bahannya sudah disiapkan. Jadi kalau ZPT atau hormon untuk tanaman, itu kan sebenarnya ada beberapa kelompok hormon. Nah, kelompok hormon itu dia yang paling populer itu ada 3. Apa itu? Itu ada yang dinamakan auksin, ada sitokinin, dan juga ada giberelin. Nah, tapi hormon atau ZPT ini tidak bisa diaplikasikan secara tunggal. Berbeda. Kalau pupuk itu kan untuk nutrisi. Nah, kalau ZPT diaplikasikan tapi di dalam tanaman atau di media tanam dia nggak ada nutrisi, maka ini juga akan korelasinya tidak baik juga untuk tanaman. Maka antara pemupukan dengan aplikasi hormon dia harus seimbang. Nah, termasuk juga ini apa saja nih teman-teman yang udah disiapkan? Di sini ada jagung muda ya. Oh iya, sama jagung tauge. muda sama tauge. Terus kalau yang ini itu tepung bambu. Oke. Terus yang itu ada nanas. nanas. Terus yang itu bawang merah. Heeh. Dan yang itu bonggol pisang. Oke. Nah, ini Ada tambahan lagi masih ketinggalan yaitu molasenya. oke, malase sama kita pakai bakteri untuk komposternya. Oh, Jadi kalau ngolah bahan organik itu ada 2 metode, Vi. gimana? Ada bisa proses ekstraksi, ada proses dekomposisi. Kalau ekstraksi kita bisa pakai perendaman atau kemudian ya ekstrak biasa lah. Seperti yang waktu lalu kita ngekstrak lerak itu loh. Oh iya. Ingat nggak? Nah itu ekstraksi. Tapi kalau dekomposisi itu butuh agen hayati, entah itu bakteri, entah jamur, yang dia membantu proses dekomposisi. Makanya kita pakai di sini ada bakteri decomposer. Ini salah satu juga bakteri yang dikembangkan oleh Pondok Tani. Ini namanya EM12. M12. EM12. Juga buat sendiri. Ini dikembangkan oleh teman-teman di Pondok Tani. Nah ini nanti kita aplikasikan untuk bikin ZPT.
Nah, dari bahan-bahan yang disiapkan oleh teman-teman PKL ini, tadi saya cerita ada 3 jenis hormon ya, sitokinin, giberelin, auksin. Nah, masing-masing bahan ini perlu dikenali dulu, Vi. Iya. Misalkan kayak bawang merah ini. Bawang merah ini dia punya kandungan yang paling bagus, yang paling tinggi, dia itu auksin. Auksin ini dia fungsinya kalau di tanaman, dia untuk pemanjangan sel. Jadi bisa untuk merangsang pertumbuhan tunas, bisa untuk merangsang pertumbuhan akar. Vivi misalkan di rumah nyetek tanaman mawar, nah itu kalau steknya pengen cepet tumbuh akar, itu pakai aja bawang merah. Diapain itu? Bikin ekstraknya. Bikin ekstrak dari bawang merah, dia punya auksin sama B1 yang paling bagus ini dari bawang merah. Nah, ini bonggol pisang ya? Bonggol pisang. Nah, bonggol pisang ini juga bagus, Vi. Bonggol pisang ini dia kalau sumber hormonnya untuk ZPT ini dia ada di giberelin. Nah, giberelin ini dia biasanya kalau di tanaman dibutuhkan untuk pembuahan. Pembungaan, kemudian di pembuahan itu dia butuh giberelinnya agak banyak di tanaman. Terus ada nanas. Nanas ini sebenarnya untuk kandungan hormonnya dia lumayan kompleks karena ada tiga-tiganya itu, auksin, sitokinin, giberelin itu ada di sini semua. Ada di sini semua. Tapi nanas ini kita aplikasikan di sini dia untuk mempercepat di proses dekomposisinya. Jadi salah satu kandungan nanas ini dia penting untuk membantu mempercepat proses dekomposisi ketika nanti dia sudah dicampur dengan bahan-bahan lain. Nah, rebung bambu ini sumber giberelin, terus ada tauge sama jagung muda. Nah, toge sama jagung muda ini dia kalau toge dia kan berkecambah. Nah, salah satu manfaatnya adalah dia membantu pada pembelahan sel. Nah, pembelahan sel itu dilakukan oleh hormon sitokinin. Jadi si tauge sama jagung muda ini dia punya kandungan hormon sitokinin yang kalau nanti kita buat jadi CPT, itu kandungan sitokinin ini bagus untuk merangsang pada perkecambahan. Makanya bahannya salah satunya juga dari toge ya, dia dari kecambah kayak gitu. Jadi misal Vivi menemui biji yang dia sulit untuk tumbuh, misalkan ada satu biji, misalnya biji kenari itu, buah kenari itu bijinya itu kan keras ya, kemudian sulit untuk tumbuh. Nah itu salah satunya ketika dia mau penyemaian, direndam dulu pakai ZPT yang kandungan sitokininnya tinggi, misalkan dari dari tauge sama dari jagung muda ini, maka itu akan merangsang pertumbuhan di perkecambahannya dia. Nah, terus kayaknya ada yang kelupaan nih teman-teman. Yang kelupaan ya, apa itu? Ada air kelapa. Nah, air kelapa sama kemarin saya kayaknya minta ada ini ya, air cucian beras ya. Iya. Nah, ya udah dicampur. Iya. Oh ya, jadi ada air kelapa dan air cucian beras. Air kelapa itu dia juga sumber sitokinin. Jadi kita mau bikin ZPT komplit, tapi kalau dari bahan-bahannya, tadi kan saya jelaskan, giberelin, auksin, ya kan? Kemudian giberelin, sitokinin. Nah, porsinya kan lebih banyak sitokinin dibandingkan giberelin dan auksinnya. Lah ini sebenarnya untuk penyeimbang. Jadi kalau kita aplikasikan hanya sitokinin, tadi kan saya cerita di jaringan tanaman dia ada enzim itu juga ada secara alami ya, dia hormon itu ada alami. Kalau sitokinnya dia dominan, maka itu akan dia sifatnya bisa melemahkan giberelin dan auksin yang asli ada di dalam tanaman. Maka ketika kita di sini mau bikin yang dominan adalah sitokinin, maka kita perlu juga menambahkan giberelin dan auksinnya agar di tanaman tetap dia nggak terlalu selisihnya itu terlalu banyak jumlahnya, kandungannya. Karena pas gitu. Karena satu hormon atau enzim ini satu sama lainnya ada sifat saling melemahkan ya. Iya. Giberelin ketemu auksin itu bisa saling melemahkan. Jadi misal untuk pembuahan gitu, pengalaman saya pada tanaman anggur untuk memperbesar buah, kemudian memanjangkan tangkai buah kayak gitu, kan saya pakai aplikasi giberelin yang sudah jadi GA3 itu loh. Nah, GA3 itu. Lah, ketika kita sudah aplikasi giberelin, kan ini sedang memanfaatkan untuk proses pembuahan. Tapi ketika kita aplikasikan auksin kan melemahkan giberelin. Nah, makanya bisa saja yang terjadi bunga atau buahnya itu rontok. Nggak Jadi lebat gitu. Iya, yang harusnya kita berharap buahnya lebat, kemudian besar, tapi karena aplikasi enzim yang tidak tepat, itu juga
punya sifat seperti itu, bisa saling melemahkan antar lain, termasuk juga ketika kita aplikasi ZPT ini atau hormon ini tanpa diimbangi dengan pemberian nutrisi atau pemberian pupuk lah, seperti itu. Nah, teman-teman udah siap semua ya bahannya? Udah. Kalau udah, kita mulai saja yuk. Yuk. Kita campur. Vivi bantu ya, Vi? Oke. Nah, udah selesai nih ya. Ya. Terima kasih loh dari teman-teman ini yang sudah bantu. Vi, Ya. ini meskipun pemrosesannya tadi terlihat mudah ya, hanya tinggal nyampur-nyampur bahannya gitu, tapi sebetulnya ada detail-detail proses yang perlu diketahui juga kalau bikin ZPT. Contoh ketika penyiapan wadah seperti ini, antara komposisi bahan dengan wadah, itu dia harus menyisakan minimal 10% ruang, Vi. Karena proses dekomposisi yang dilakukan oleh bakteri itu, nanti dia akan meningkatkan suhu, meningkatkan tekanan di dalam wadah fermentasi ini. Nah, termasuk juga ketika penyiapan alat-alat dan bahannya. Usahakan tangan, tadi makanya teman-teman kan awal semprot alkohol semua ya, itu untuk steril, kemudian pisau yang untuk ngerajang, alat tumbuk, termasuk wadah-wadah yang digunakan juga steril. Nah, area yang kita pilih juga usahakan adalah area yang bersih dari lalat. Karena kalau salah satu bahan organik yang kita pakai ini kena lalat, misalkan dia bertelur di situ, tanpa sengaja kita masukkan, ini bisa gagal fermentasinya. Nah, selain penggunaan wadah jerigen seperti ini, bisa juga pakai gentong atau apa kalau mau produksi kapasitas besar. Kalau untuk wadah fermentasi, ada beberapa metode yang bisa dipakai sebenarnya dalam menunggu proses fermentasinya ini minimal 14 hari. Nah, kalau tidak mau repot, buka tutup. Kalau ini kan karena wadahnya belum didesain, jadi ketika ini sudah ditutup, nanti ketika dia sudah ada tekanan muncul, dia harus sering dibuka tutup agar tekanan gasnya itu gitu. Iya, agar tekanan gasnya keluar. Tapi kalau nggak mau repot buka tutup, itu di wadahnya ini di sini sama kan ini kan dua wadah ya, dua tutup ya. Ini kan dua tutup ya.
Nah, ditutupnya ini bisa sebenarnya dilubangi untuk tengahnya, kemudian nanti dipasang selang untuk aerator. Jadi ketika dipasang selang, lalu di ujung selang yang satunya nanti dimasukkan pakai botol, dikasih air gitu. Nah, itu fungsinya untuk ketika di dalam terjadi tekanan, maka udara di dalam wadah ini dia bisa keluar. Nah, nanti jadi di air kan dia jadinya gelembung-gelembung tuh, karena dia keluar gasnya, tekanannya. Tapi sebaliknya, udara atau gas dari luar itu nanti tidak bisa masuk. Nah, selain metode tadi, masang selang, kemudian ujung selang yang satunya dimasukkan air, bisa juga sebenarnya bisa pakai beli alat aerator kayak gini juga banyak sih. Ini juga tersedia di online lumayan banyak juga. Jadi nanti nggak perlu buka nggak perlu ribet itu, tinggal nanti yang dibuka itu yang ininya. Jadi yang terpenting adalah SOP dalam pembuatan fermentasi ZPT, pupuk atau apapun itu. Jadi satu adalah tangan kita steril, bahan-bahan steril, kemudian alat steril, tempat bersih. Nah, sistem yang kita buat pada wadahnya juga harus menyesuaikan dengan aktivitas bakteri yang kita pakai. Jadi kayak tadi kan kita pakai bakteri dekomposernya pakai EM12 ya. Itu adalah bakteri yang dikembangkan oleh komunitas Pondok Tani. Nah, ketika si bakteri ini dia mulai bekerja, itu kan dia ngurai bahan-bahan organik di sini, maka akan ada peningkatan suhu, ada peningkatan tekanan, yang itu mau nggak mau akan menyebabkan tekanan di dalam wadah ini, kalau nggak kita buka tutup atau nggak dibikin sistem aeratornya, bisa meledak. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bikin CPT. Terima kasih buat Mas Yudi sudah menjelaskan secara detail nih tentang pembuatan ZPT dari jenisnya hingga detail apa manfaatnya gitu. Kapan-kapan kalau Vivi tertarik bikin bahan-bahan lainnya untuk pertanian, untuk perawatan tanaman di rumah apa di kebun kayak gitu, nanti bisa ya main lagi ke sini. Terima kasih, sampai ketemu pada video lainnya. Dan kalau teman-teman merasa bahwa video kali ini bermanfaat untuk teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe sebagai bentuk dukungan kepada komunitas Pondok Tani. Dan kalau ada sesuatu yang butuh ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Dadah! Dadah!